Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan matematika. Kali ini saya akan membahas soal simulasi CAT BKN. Nah, untuk topiknya yakni tentang tes intelijensi umum. Pertanyaannya, pada suatu ketika ada kasus pencurian di Toserba. Ada 5 orang yang diduga menjadi pelaku pencurian. Tidak ada yang mengaku telah mencuri. Dari hasil penyelidikan diperoleh data sebagai berikut. Jika A berbohong, maka D jujur. Jika B jujur, maka C jujur. Jika D berbohong, maka B jujur. Jika E berbohong, maka A jujur. Jika A berbohong, maka siapakah yang jujur? Nah, di sini ini kita gunakan konsep logika matematika. Jika maka itu kita gunakan implikasi. Nah, di sini untuk yang berbohong itu kita gunakan negasi. Kalau yang jujur berarti ini ya pernyataan kita anggap sebagai pernyataan benar. Nah, sehingga kita peroleh pernyataan-pernyataan. Dari pernyataan pertama, jika A berbohong, berarti ini negasi A. Negasi A, maka D jujur. Berarti karena jujur, berarti D gini aja ya. Jika B jujur, maka C jujur. Berarti jika B, maka C. Jika D berbohong, berarti jika negasi D, maka B jujur. Maka B. Berikutnya, jika E berbohong, maka A jujur. Berarti jika negasi E, maka A. Jika A berbohong, maka siapakah yang jujur? Nah, dari sini kita punya 4 pernyataan implikasi. Nah, yang diketahui jika A berbohong, maka siapa yang jujur? Nah, kita perhatikan di sini berarti kalau A berbohong itu yang diketahui negasi A. Maka kesimpulannya nanti apa? Karena yang diketahui adalah negasi A, sehingga kita lihat pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan A. Kita lihat pernyataan pertama, jika negasi A maka D, dan pernyataan terakhir, jika negasi E maka A. Oke, kita lihat untuk yang pernyataan pertama terlebih dahulu. Jika negasi A maka D. Nah, ini yang diketahui pernyataannya adalah negasi A. Sehingga kita gunakan modus fonem. Modus fonem itu gimana? Modus fonem itu nanti rumusnya seperti ini. Jika P maka Q, kemudian yang kedua adalah P, maka kalau ditarik kesimpulan itu nanti adalah Q. Jadi pernyataan pertama itu implikasi P maka Q. Pernyataan keduanya itu adalah P sama dengan bagian depannya. Yakni P ini sama dengan bagian depannya, nanti kesimpulannya adalah Q-nya. Nah, di sini juga begitu, dengan modus fonem itu negasi A dengan A. Oke, kita tulis saja berarti ini negasi A maka D, terus negasi A. Kita simpulkan, nah ini bentuknya udah sama kan? Ketentuannya yang penting bagian depannya ini sama. Tuh. Nanti kesimpulannya adalah yang belakangnya. Ini bagian depannya sama, sama-sama dinegasi, nanti kesimpulannya berarti ini. Jadi kesimpulannya adalah D. Nah, sesuai dengan yang kita buat tadi, jadi di sini D itu
jujur karena nggak ada negasinya. Nah, berikutnya untuk pernyataan keempat, kita gunakan modus tolen. Modus tolen itu gimana? Rumusnya seperti ini. Jika P maka Q, terus pernyataan keduanya adalah, atau premis keduanya adalah negasi Q, nanti kesimpulannya adalah negasi P. Yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian belakangnya berbeda, nanti kesimpulannya adalah negasi yang depannya. Yang depannya dinegasi, yakni jadi negasi P seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pernyataan keempat. Pernyataan keempat adalah jika negasi E, maka A. Sedangkan premis keduanya itu adalah negasi A. Nah, dari sini berarti ini kan berkebalikan. Ini yang A, sedangkan pernyataan keduanya negasi A. Sehingga dapat kita simpulkan, kesimpulannya adalah negasi dari yang depan. Negasinya ini. Negasi dari negasi E, itu nanti hasilnya adalah E. Jadi kesimpulannya adalah yang E. Nah, dari sini, di sini yang jujur adalah D dan E. Nah, terus kita lihat lagi pernyataan yang berhubungan dengan D dan E. Ternyata di sini pernyataan ketiga ada yang mengandung D lagi di sini. Oke, di sini ada negasi D maka B. Nah, namun jika kita lihat di sini untuk yang negasi D, sedangkan pernyataan di sini D, sehingga kita tidak bisa menggunakan modus fonem maupun modus tolen, sehingga sudah nggak bisa diambil kesimpulan yang lain. Nah, dari sini kita peroleh kesimpulannya adalah D dan E. Karena kita peroleh D dan E, di sini ada D, di sini ada E, itu artinya gimana? Di sini D-nya nggak ada negasinya, berarti D-nya di sini jujur. E-nya juga nggak ada negasinya, berarti yang E jujur. Nah, sehingga dapat kita simpulkan jika A berbohong, maka siapakah yang jujur? Yang jujur adalah D dan E, atau di sini E dan D. Jawabannya adalah yang ini ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Silahkan like jika suka video ini, dislike kalau nggak suka video ini. Jika ada pembahasan yang kurang pas atau mungkin punya cara yang lebih cepat, bisa kita diskusikan lebih lanjut di komentar. Oke, mohon maaf bila ada kurangnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.